Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di malam yang spesial di hari pertama di bulan Februari pada tanggal 1 kita akan ngobrol soal cinta dan bisnis. Kita akan ngobrol soal bagaimana caranya membangun bisnis dengan cinta. Oke, tentunya bersama dengan founder Mi Judes. Kita undang. Assalamualaikum, Cak Waalaikumsalam Mahfud. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama tak jumpai. Dan hari ini kita Kecil ya? dipertemukan meskipun dalam. Halo, Bentar. cilik suaranya, Cak. Iya, iya. Halo, halo, halo. Oke, 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 sudah. Oke, banter, Cak ya. Ya, sudah, sudah. Oke, alhamdulillah, lama tak jumpa ini. Bagaimana kira-kira kabarnya seorang owner Mi Judes? Alhamdulillah kabar baik. Omsetnya meningkat ya? Kayaknya semakin meningkat ini. Eh, ya kondisi COVID memang ini sih, apa berpengaruh lah. Tapi alhamdulillah ini Mengaruhi. masih Oke, Cak Mahfud, kita nanti akan bicara tentang bagaimana caranya membangun bisnis dengan cinta. Sesuai dengan market Mi Judes kan para milenial. Sehingga banyak sekali teman-teman seusia saya mewakili dari teman-teman milenial itu merasakan, wah, melihat orang-orang yang sudah sukses mempunyai bisnis owner, mempunyai beberapa bisnis itu eh, rasanya pengen seperti beliau, seperti mereka. Nah, untuk membangunnya kira-kira seperti apa nggih? ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya. Mungkin bagi Yeah. sebagian teman sudah kenal. Eh, Nama saya Ali Mahfud. Saya owner dari Mi Judes. Dan kalau apa kemarin pas waktu pemuda inspiratif itu saya juga memperkenalkan mengenai Kaula Muda Indonesia ya. Di Kaula Muda Indonesia itu kemarin adalah sebuah apa ya, konsep Platform. dan sebenarnya sudah berjalan sih, cuma eh Kaula Muda Indonesia yang sampaikan di apa pemuda inspiratif kemarin itu adalah pengembangannya seperti itu. Kebetulan kita Dan kemarin bersaing nggih. ya kemarin kita satu inilah satu satu panggung lah. Satu panggung. Nah, dan malam hari ini ya diminta mengenai ini apa eh, membangun bisnis dengan cinta. Di ini sebenarnya bisa dikatakan berat karena di komponen cinta itu kan ada ketulusan, ada komitmen, terus ada Bos. keintiman kan gitu kan gitu. Artinya ini bukan hal yang apa ya hanya bisa diucapkan di mulut saja, tapi Lisan. benar-benar punya bukan hanya di lisan saja, tapi benar-benar harus kita buktikan dengan perbuatan gitu. Dan membangun bisnis dengan cinta itu artinya bahwasanya kita membangun bisnis ini ya itu tadi benar-benar untuk melayani calon pelanggan kita, untuk melayani customer kita seperti itu. Karena ya itu tadi Sebentar, Cak. dari Suara panjenengan nggak begitu jelas. tes sudah jelas. Nah, jelas. Oke, saya lanjut ya. Nanti Ya, karena tadi nanti kalau saya masukkan di Spotify itu suaranya biar jelas. oh gitu ya ya ya. Oh, siap. Nggih, nggih. Jadi beratnya karena tadi di komponen cinta itu ada tiga tadi kan. Ada ketulusan, ada Keikhlasan. komitmen,
terus ada Komitmen, keintiman. Keintiman maksudnya adalah menjalin hubungan yang benar-benar apa ya, dekat dengan apa, konsumen seperti itu. Oke, Dan ya, sebelum menyampaikan ketiga komponen itu, Cak, nggih. heeh. Saya mewakili pemuda hari ini banyak sekali sebelum pandemi itu kan sempat viral lagu-lagunya siapa yang sahabat Ambiar itu Didi Kempot. Ya, benar. Sehingga banyak sekali anak muda yang mengalami kondisi perasaannya itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, Ya, heeh. kalau yang saya tulis di IG itu kan ketika dia ketika kita belum mampu menyampaikan cinta kepada dia, maka ungkapan rasa cinta itu dengan hal yang lain. Nah, diantaranya di bisnis ini. Nah, kira-kira yang sekarang dalam kondisi kurang baik-baik saja itu menjalankan bisnis itu ada hubungannya nggak kira-kira, saya? Maaf, ini saya belum bisa menangkap ini. Anak muda apa namanya? Misalkan saya ditolak cintanya. Jangan depresi, tapi ayo bangun pribadi yang siap dengan membangun bisnis. Oh gitu ya. Oke. Sebelum ini ya, mungkin tadi ditolak seperti itu ya. Lah ini sebenarnya juga apa yang mau saya sampaikan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita itu mencintai orang, itu kan pasti ada yang pertama, aku sebagai orang yang mencintai, dia sebagai objek yang kita cintai, dan bisa jadi ketiga ada orang lain yang juga mencintai, artinya kompetitor kan gitu kan. Oh iya. Nah, sebenarnya di bisnis itu juga sama. Jadi bisnis, kalau di bisnis ya, kita sebagai pemilik bisnis atau bisnis kita, misalnya ini Judas, itu adalah yang ingin mencintai. Yang ingin dicintai adalah customer kita atau menggait cinta dari customer kita. Nah, kalau ada kompetitor yang lain, berarti ada orang lain yang juga mencintai calon atau customer kita kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan tadi sampean itu ditolak, itu karena keliru strateginya kan gitu. Nah, kan gitu. Kan itu dulu diperjelas kan gitu. Jangan kemudian setelah ditolak terus kemudian menyerah, mencari yang lain atau mencari kesibukan lain. Tapi kita harus tahu dulu di mana letak kesalahan kita sehingga kita ditolak kan gitu. Lah, sama juga di bisnis. Ketika bisnis kita itu kemudian nggak diterima oleh customer kita atau calon customer kita, lah jangan-jangan ada yang salah dengan strategi yang keliru ya. Strategi yang keliru kan gitu. Apalagi nanti kalau sudah itu masih untung kita nggak punya kompetitor. Kalau kita punya kompetitor terus akhirnya dia berpaling ke kompetitor, kira-kira apa yang salah kan di situ kemudian. Benar, sama seperti ini. Aku seneng dekne tapi dekne seneng liane. Lah itu. Jadi bahaya. Teman-teman ini kalau hari ini melihat apa video ini, jadi ada dua keuntungan. Yang pertama, kalau di percintaan nanti akan tahu kira-kira strategi yang tepat ketika kita membidik orang atau objek yang kita cintai. Ya. Seperti apa strateginya. Atau yang kedua, kalau kita menjadi pebisnis, ya akan sedikit tahulah pengetahuan bagaimana agar tepat membidik apa calon customer kita itu tadi. Kalau jadi teman-teman, kalau Mas Kotip sendiri ketika ingin membidik tadi, kira-kira
bayangannya langkahnya yang awal seperti apa kira-kira? Langkah awal harus riset dulu. Riset dulu. Apa yang di riset kira-kira? Maksudnya gini, eh memperjelas objek. Kira-kira objek ini sesuai nggak dengan yang saya tuju. Sehingga kita kan perlu tahu bagaimana karakter mereka, karakter dia nih. Terus bagaimana, makanya dalam percintaan, dalam menuju pernikahan itu ada yang namanya ta'aruf. Bagaimana caranya kita bisa kenal dia. Ya itu kan namanya riset gitu. Maka sebelum membuat produk itu harus tahu pasar dulu. Objek yang kita market yang kita tuju itu harus tahu dulu gitu. Kira-kira ngoten enggak? Bener enggak, Ge? Ini Iya, benar. ini sambung sanad keilmuan bisnis ini. Jadi itu ya. Jadi hampir sama lah ketika nanti dihubungkan dengan cinta yang persoalan cinta dengan kemudian kita menggait cintanya customer itu hampir sama strateginya. Jadi memang pertama kita harus tahu dulu kira-kira target market kita ini seperti apa kan gitu. Misal kita mencintai objek A, kita harus tahu latar belakangnya. Oh ternyata dia ini anak pesantren kan gitu misalnya ini anak pesantren. Ya kalau anak pesantren berarti cara mendekatinya juga mungkin Cara pesantren, cara santri. Cara santri kan seperti itu. Masa kemudian anak pesantren belum sudah diajak misalnya ke bioskop misalnya kan atau cara manggilnya mungkin berbeda mungkin. Bebek. Makanya yang pertama kita harus tahu dulu gitu target market kita siapa kan gitu. Jadi itu. Terus yang kedua, setelah ini kalau kita mau membidik tadi ya orang yang mau kita cintai atau dalam bisnis customer kita. Nah, setelah itu kita harus tahu kira-kira kriteria pria idamannya seperti apa kan gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan bisnis berarti kriteria pembeli ini tadi terhadap produk kita itu seperti apa kan gitu. Kalau dihubungkan antara dengan bisnisnya seperti itu. Jadi kalau tadi Sebelum ke situ saya, bisa saya tanggapi dulu. Gini, untuk mengetahui bagaimana caranya dia mempunyai karakter A, B, C, D, E, atau bagaimana caranya kita mengetahui market, mengetahui pasar, itu seperti apa nih cara kita untuk mengetahuinya? Jadi gini, ada yang teori bisnis itu segmentasi ya. Ini namanya kan segmentasi pasar. Itu bisa dicari demografinya. Jadi dia itu berasal dari mana? Kayak misalnya mie judes nih. Pembelinya ternyata paling banyak itu di lingkungan Kecamatan Semanding misalnya. Terus dia perempuan. Umurnya 18 sampai 25. Pekerjaannya pelajar atau mahasiswa. Lah itu yang dimaksud dengan target market tadi. Seperti itu. Jadi mengetahui apa yang istilahnya itu produk kita harus disesuaikan dengan kondisi market gitu nggih. Iya, jadi gini. Dengan kita mengetahui target market kita, misalnya dia itu perempuan. Terus yang kedua umurnya 18 sampai 25 tahun. Ini akan kita butuhkan untuk yang pertama menentukan produk, terus nanti menentukan lokasi usaha. Ketiga bisa untuk menentukan jalur promosi kita.
Nah, untuk umur di umur 18 sampai 25 kayak Mijude seperti ini, itu hampir sekarang itu jarang yang main Facebook. Jadi kita makanya kenapa jalur promosinya Mijudes itu lebih lebih ke IG. Nah, karena memang Iya. umur segitu ya mainnya sudah main IG, IG. jarang sekali yang main FB. Makanya kenapa kemudian kita harus fokus di FB, wong mereka kolamnya nggak di situ, tapi kolamnya di IG seperti itu. Dan kalau dihubungkan dengan apa lokasi, berarti kalau Mijudes, kalau target marketnya itu pelajar dan mahasiswa, berarti ya nanti pas waktu mau membuat outletnya ya dekat dengan kampus, dengan kompleks sekolahan seperti Sekolah. itu. Uh, dan terus kemudian kenapa kok mie judes ini yang dijual adalah mie level-level pedas? Ya karena untuk remaja sekarang apa yang digemari ya yang pedas-pedas seperti itu kan gitu. Apalagi perempuan ya suka banget dengan tantangan makan pedes. Lah memang sekarang anak muda memang itu sih yang apa dicari kan gitu. Sensasi pedas itu. Iya ya. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana cara membidik pasar atau membidik market, selanjutnya apa, Dak? Jadi setelah kita tahu ya tadi karena kita mau membidik objek yang apa yang kita cintai agar dia Kita cintai ya. yang kita cintai agar dia juga mencintai kita. Lah kita harus tahu kira-kira kriteria pria idamannya itu seperti apa kan gitu. Misal nih ternyata pria idamannya itu yang pertama dia harus punya rumah misalnya. Terus yang kedua dia wirausahawan. Soleh. Misalnya soleh kan gitu, sholat 5 waktu, mau segera menikah kan gitu. Nah dari kriteria itu tadi kita buat hierarki. Kira-kira yang menduduki posisi paling atas itu apa? Jadi misalnya yang paling atas itu adalah wirausahawan. Terus yang kedua itu soleh misalnya. Nah, berarti kita sebagai orang yang mau membidik dia ya harus memenuhi kriteria itu. Jadi karena keinginannya adalah berwirausaha dan sholat 5 waktu ya berarti kita harus sesuai dengan keinginannya, yaitu menjadi wirausaha dan sholat 5 waktu kan gitu, menjadi orang yang soleh. Nah, dengan seperti itu ya karena itu sesuai dengan keinginannya ya maka secara otomatis kita akan diterima kan. Ya. Nah sama juga ketika misalnya misalnya ini apa pasta gigi misalnya. Ya. Produknya misalnya pasta gigi itu kan ada Pepsodent, ada apa close up. Itu kan sama-sama yang dijual ya sama-sama Pepsodent, tapi masing-masing punya kemudian kriteria sendiri. Kalau Pepsodent mungkin yang ada di benak kita apa biasanya kalau kita dengar Pepsodent? Kalau Pepsodent itu identik tua. Kalau Pepsodent kan biasanya kalau dulu yang digembar-gemborkan kan mencegah gigi berlubang kan gitu. Iya. Kalau close up apa close up? Menyegarkan. Nah, menyegarkan kan gitu. Artinya dengan kemudian walaupun mereka itu sama-sama jual Pepsodent, tapi karena mereka Sama-sama jual pasta gigi. Ya menunjukkan pasta gigi, tapi karena mereka memberikan kriteria yang berbeda, yang Pepsodent ini untuk gigi berlubang, sedangkan yang close up untuk Menyegarkan. nafas yang segar. Walaupun sama-sama jual pasta gigi, akhirnya mereka punya pembelinya sendiri, punya orang yang mencintainya sendiri kan gitu.
Nah, Kalau dalam pribadi berarti harus memperjelas karakter kita nggih. karakter kita Seperti yang tadi karakter kemudian kita. mm, yang berdasarkan hierarki keinginan customer kita Keinginan atau orang objek yang ingin kita objek. cintai kan gitu. Masuk. Nah kan seperti itu. Kebanyakan kita kan pengen dicintai, Mm-mm. tapi nggak tahu apa keinginan orang yang kita cintai. Sehingga kadang kita masih muda, sering ke-game nggak jelas, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Itu kan menghambat apa ya? Karakter kita gitu. Menjadi orang yang sosok seperti apa? Ya bisa dikatakan seperti itu sih. Cuma ya itu tadi dengan kita kemudian tahu kriterianya, keinginannya dia, lah itu akan meminimalisir bahwasanya kita akan ditolak karena kita sesuai dengan kriterianya dia kan gitu. Nah, ini juga mungkin kalau teman-teman yang ada di Lamongan ya bisa coba diamati contoh ini. Kalau kita lihat di daerah Panggian misalnya, di situ toko yang bisa mengalahkan Indomaret apa di situ? Awam gitu ya. Lah, itu kan kenapa kok Awam bisa sampai mengalahkan atau mungkin setara dengan Indomaret? Ya Indomaret. Karena secara hierarki Awam ini memenuhi kriteria keinginan dari customer kan gitu. Customer atau kalau di dalam ya tadi dihubungkan dengan cinta tadi sesuai dengan kriteria objek yang kita cintai kan gitu, dan kita harapkan dia juga mencintai kita kan gitu. Cintai kita. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Loro. Nah, itu kenapa kok Awam bisa sampai bisa mengalahkan Indomaret tadi? Ya itu tadi karena dia bisa memenuhi hierarki kebutuhannya konsumen. Berdasarkan riset itu ternyata kebutuhan customer retail itu yang pertama adalah di kelengkapan. Terus yang kedua di harga. Nah, kalau kita bisa amati, Awam memang lebih lengkap daripada Indomaret kan gitu. Awam juga harganya mungkin sebagian juga lebih murah. Sedikit miring. Sedikit miring. Baru yang ketiga itu lokasi. Terus yang keempat desain outlet dan pelayanan. Lah kadang-kadang kan orang itu kan terjebak ketika ingin bersaing dengan Indomaret. Mereka itu yang ditekankan itu di pelayanannya, di desain outletnya, di lokasinya. Padahal secara hierarki kebutuhan mereka bukan di situ, tapi kebutuhan mereka adalah di kelengkapan dan harga. Nah, maka dari itu kenapa kok Awam bisa menang kan gitu. Nah, sama kembali lagi ke percintaan tadi. Kalau kita itu bisa sesuai dengan hierarki dari keinginan objek yang kita cintai, ya secara otomatis kita akan bisa terima. Mungkin yang kadang keliru itu kita itu seolah-olah sudah sesuai dengan hierarki keinginan mereka, tapi nyatanya tidak kan gitu. Nah, maka diperlukan riset yang benar-benar tepat sehingga kita tahu bahwasanya kita sudah sesuai dengan hierarki keinginan customer kan gitu. Ini bisa dibuktikan kok. Kalau di Paciran itu ada toko Anissa, itu juga seperti itu. Dia bisa menang dengan Indomaret. Ya karena apa? Tahu ya toko Anissa yang mau ke Sendang gitu. Iya. Itu kan juga sama. Lumayan besar juga itu. Kan rame juga bisa mengalahkan Indomaret. Kan gitu. Ya sama karena berdasarkan hierarkinya
mereka memenuhi kebutuhannya customer, yaitu tadi kelengkapan lebih lengkap, terus harganya lebih murah. Bahkan kalau di awam itu sampai disampaikan di slogannya atau tagline-nya. Kalau tagline-nya Mm-mm. awam kan kalau bisa dilihat di depan itu kan lebih lengkap, lebih murah kan. Seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau dihubungkan dengan tadi apa percintaan ya juga sama. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira target market kita atau objek yang ingin kita cintai itu seperti apa kan gitu. Baru kemudian kita cari tahu kriteria pria idamannya seperti apa kan gitu. Iya ya. Kadang kan ketika kita mempunyai rasa kepada dia, itu wis angger jalan tok wae, bondo bismillah, marani nok ngono mae, bahkan akhirnya ditolak. Wah, depresi. Nah itu Itu diantaranya karena nggak tahu caranya ya. ya karena nggak tahu strategi. Jadi makanya harus belajar ilmu bisnis ini kayaknya. Kalau di bisnis kan jelas ada yang namanya ilmu positioning. Kalau positioning kan tadi agar menang bersaing dengan kompetitor kan gitu. Mm-mm. Ada juga ilmu branding, strategi branding. Lah, Panjang lagi itu nanti. nah maka dari itu Berarti sangat manfaat ya. Ini pembicaraan kita. Ada dua ilmu yang kita dapatkan, ilmu bisnis dan ilmu mendapatkan dia. nah Menang persaingan mendapatkan dia. nah benar. Nah, ilmu persaingan ini kan bukan hanya di bisnis, bukan hanya di percintaan tadi. Bahkan di kompetisi misalnya pilkada misalnya. Kan juga sama kan gitu. Kita kan merebutkan konstituen kan gitu. Kita juga ada Oh kompetitor iya kan iya gitu. iya. Nah, makanya dulu saya pernah menyinggung pas waktu sampean tanya itu, wah ini tepat ini kalau pas waktu pilkada ini. Jadi Oh barangkali iya. ada barangkali ada apa tim sukses yang lihat kan waktu itu saya bilang seperti itu. Jadi ya sama, ketika nanti misalnya kita bertarung di pilkada, ya strateginya sama, ya positioning ini tadi. Jadi kita harus tahu kebutuhannya apa orang yang mau kita raih hatinya untuk memilih kita. Kan kita harus tahu kebutuhannya. Dan ini kan kalau kita lihat keberhasilan Jokowi dulu itu juga karena riset seperti ini. Jadi karena Jokowi waktu itu ini tahu bahwasanya selama ini itu kan antara pejabat dengan rakyat itu kan seolah-olah ada sekat kan gitu. Ada gap. Ada gap kan gitu. Tapi kemudian waktu itu Jokowi dengan gaya belusuannya, terus sampai tagline-nya Jokowi adalah kita. Mesti kita di situ kan adalah rakyat kan gitu. Rakyatnya. Jokowi adalah rakyat kan gitu. Nah, ini kan eh, saya yakin itu bukan keputusan yang apa ya, tanpa riset. Saya yakin ini adalah sebuah riset. Jadi waktu itu mungkin orang sudah jenuh dengan pejabat-pejabat yang sebelumnya yang seolah-olah itu tadi ada gap kan gitu. Nah, Jokowi dengan riset tadi, oh ternyata kebutuhan orang itu di situ. Bahwasanya kepingin punya apa pemimpin yang dekat dengan rakyat kan gitu. Nah, maka dibuat branding sedemikian rupa, terus cara komunikasi sedemikian rupa sehingga benar-benar Jokowi ini memberikan jawaban atas keinginan rakyat tadi ya gitu. Jadi Sampai sedetail cara berpakaian itu juga ditentukan iya kan itu pada kan saat. untuk memperkuat brandingnya kan seperti itu. Jadi Oke. malam hari ini apa yang kita bahas malam hari ini ya bisa untuk itu juga kan gitu.
Barangkali nanti Betul, Mas betul. Kotip mau jadi kades kan gitu. Kan bisa digunakan. Masuk. Jadi harus 5 tahun tahu. lagi pemilihan ini, Mas. Apa namanya? DPR. Nah, makanya ilmu positioning ini sangat sangat penting sekali. Jadi kalau di bisnis kan namanya positioning ya. Positioning itu menentukan positioning itu berarti menentukan strategi untuk menang bersaing dengan kompetitor. Kan gitu. Oke, berarti pertama tadi harus menentukan objeknya, nggih, atau mengetahui objeknya, mengetahui pasar. Harus Terus yang tahu kedua tadi, target. Harus tahu target, spesifik target market kita, target atau objek yang ingin kita cintai. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu double scoring. Jadi double scoring itu dari kriteria yang ingin atau yang diharapkan oleh objek tadi. Kalau kita itu dibandingkan dengan kompetitor kita itu seperti apa? Itu yang namanya double scoring. Nah, kemudian kita cari diferensiasinya, perbedaan kita dengan kompetitor. Misalnya dalam percintaan tadi ya, antara kita terus objek yang kita cintai terus dengan kompetitor, kira-kira kita ini menang di kriteria yang mananya. Nah, itu yang namanya diferensiasi, perbedaan atau pembeda kita dengan kompetitor, kan gitu. Nah, akhirnya ketemu yang namanya positioning kan gitu. kita berada di mana dan kita mempunyai karakter apa yang harus kita unggulkan. Nah, yang sesuai dengan keinginan dari objek yang kita cintai. Nah, kalau Mijude sendiri ya alhamdulillah kan kemarin kan lolos ini ya apa mentoring Aku Sapa itu, akhirnya Mijude sudah ketemu positioningnya. Kalau Mijude sampai sekarang mentoringnya, Mas. Ini sudah hampir selesai. Kan mentoring kemarin itu kan sampai kalau memang harus merubah logo ya logonya dirubah, kalau memang nama brandnya perlu dirubah ya sampai merubah nama brand juga, seperti itu. Oke, Mijudes ini berada di Kabupaten Tuban. Ya, pusatnya. Kalau pusatnya di Tuban. Kalau dulu di Lamongan ada, tapi sekarang sudah. Dulu saya ke Jombang ada, pernah ada. Jombang kita cabang pertama kali ya, itu masih dulu Mijube. Kalau sekarang di Jombang ada itu bukan Mijudes ya, Mijuwedes itu. Ejaan lama. Itu juga cabang dari Mijudes itu yang di Tuban. Itu kompetitor. Oh, kompetitor. Nah, itu kompetitor. Nah, di antaranya ini kadang kita mau mengambil positioning itu hampir sama, tinggal dirubah, misalkan tadi Mijudes diganti Mijudes. Nah, hal seperti itu kira-kira benar apa enggak, Mas? Nah, kalau kita positioning itu adalah kita ingin keluar dari persaingan. Kalau malah kita buat seperti itu, ya berarti justru kita bersaing kan gitu. Ya kayak misal tadi pasta gigi tadi antara Pepsodent dan Close Up misalnya. Kalau Close Up misalnya mau membuat Pepsodent terus namanya apa ya, mirip-mirip Pepsodent gitu. Ya malah nanti persaingannya semakin ketat kan gitu. Misalkan Pepsodent persaingannya Pepsodent. Nah, apalagi nanti sama-sama misalnya secara fungsi sama. Misalnya untuk mengatasi gigi berlubang kan gitu. Ya berarti kan kita malah perang bisa membantu promosi mereka nggih. Ya kalau mereka brandnya sudah besar sedangkan brand kita masih kecil ya malah kita bisa membantu mereka kan gitu. Karena kan gini,
sampean bisa mengatakan saya misalnya ganteng misalnya, kan ada orang karena ada orang di sebelah saya yang jelek kan gitu. Iya. Nah, sama juga dengan tadi, ketika Pepsodent itu sudah unggul, sudah terbukti bahwasanya misalnya untuk mencegah gigi berlubang, terus sampean membuat sama-sama misalnya Pepsodent terus gigi berlubang, ya akhirnya kan sampean malah malah yang Pepsodent malah semakin naik. Oh, kalau dibandingkan dengan Pepsodent, Pepsodent ini benar-benar bisa mencegah gigi berlubang lah. Berarti kan semakin naik untuk brandnya kan gitu. Nah, maka dari itu positioning ini justru kita ingin eh, keluar dari Keluar. persaingan kan gitu. Maka dari itu kemarin hasil eh, repositioningnya Mi Judes harus ganti brand sebenarnya, ganti nama. Karena Ganti kalau nama Mi ya. Judes, kalau Mi Judes itu kan berarti kan jelas persaingannya di mie pedes. Nah, padahal di market mie pedes ini sudah ada mie kober, ada mie gacoan, yang mereka itu adalah pemilik modal yang besar kan gitu. Iya iya iya. Nah, kalau kita mau bersaing dengan mereka, berarti kan ya kita harus siap-siap dengan bersaing dengan pemodal besar kan gitu. Nah, makanya untuk keluar dari situ, kemarin itu kan saya melakukan riset ke pembeli mie Judes. Ya tadi untuk mengetahui hierarki keinginan pelanggan mie Judes kan gitu. Nah, setelah dilakukan hierarki itu ternyata pelanggan mie Judes itu kenapa kemudian suka mie Judes? Karena yang pertama kematangan minyak pas. Terus yang kedua eh, khusus untuk kayak yang kita favoritnya itu kan yang mie kentir ya. Mie kentir itu kan ada kecapnya. Terus yang di kompetitor itu juga sama. Yang favorit juga yang ada kecapnya kan gitu. Nah, kalau di mie Judes itu pembeli kita mengatakan kecapnya itu pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu asin. Nah, sehingga eh, ini adalah kriteria kedua yang apa diinginkan oleh pembeli kita dan gitu. Nah, makanya positioning kita itu di semua ukurannya yang pas tadi. Artinya berarti gak main di mie pedes kan gitu. Nah, makanya kalau disesuaikan dengan positioning ini dengan nama brand yang masih mie Judes kan nggak match. Nggak balance gitu. Nah, nggak pas kan gitu. Makanya kemarin disarankan namanya harus dirubah, yang bukan citrakan pedes kan gitu. Iya iya. Di itu. Berarti dalam sebuah memperjuangkan cinta itu kita tidak harus idealis. Misalkan kita, wow aku kudu gini, gitu termasuk bisnis, itu juga seperti itu. Iya, kita harus menyesuaikan dengan keinginan pasar seperti itu. Kalau kita ingin masih ingin relevan dengan mereka kan gitu. Ya kita harse menyesuaikan. Terus sekarang hubungannya gini, mencintai kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam quotes cinta itu kan banyak. Gini, lah makanya dengan kemudian kalau di bisnis misalnya kita membangun bisnis dengan cinta, itu kan artinya nanti secara emosional kita bisa apa ya, menggait emosi dari pembeli kita kan gitu. Jadi makanya kan hidup ini kan berlaku hukum resiprokasi kan. Jadi kalau kita memberi kita akan diberi, kalau kita mencintai kita akan dicintai kan gitu. Nah, dengan kemudian kita memberikan pelayanan, memberikan
apa ya, hubungan yang baik kepada customer itu kan artinya kita memberikan cinta ke mereka. Mm-mm. Nah, dengan kita memberikan cinta, ya sesuai dengan hukum resiprokasi tadi, timbal balik tadi, kan dia juga akan mencintai kita kan gitu. Akhirnya apa? Ketika kita punya kesalahan sedikit, biasanya mereka akan bisa lebih memaafkan karena mereka kan juga cinta kan gitu. Berbeda dengan kalau misalnya kita hubungannya dengan pembeli hanya hubungan Anda pembeli, saya penjual. Kalau hanya sebatas itu, ketika nanti kita ada kesalahan, jelas mereka akan, ya bisa jadi ngamuk dan sebagainya kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Tapi kalau selama ini kita sudah berupaya melakukan pelayanan dengan cinta, saya yakin mereka juga secara timbal balik kalau kita ada kesalahan pasti menegur dengan cinta kan gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya kan ya menerima kekurangan kan gitu. Iya, iya. Soalnya nggak luput sesempurna apapun kita, jelas pasti ada celahnya. Benar. Tapi bagaimana cara mensiasati celah itu dengan perasaan atau dengan cinta? Nah, kalau di bisnis juga itu kan kita ini kan apa bisa menciptakan manfaat secara emosional dan secara fisik atau fisiologi kan gitu. Misalnya secara fisik kan saya jual mie. Eh, Mungkin untuk apa manfaat secara fungsionalnya mie ya mungkin mengenyangkan dan sebagainya itu. Tapi manfaat secara emosional misalnya karena misalnya di Mie Judes ada program misalnya setiap 2 minggu sekali ada memberikan ke anak yatim 15 porsi misalnya. Nah, dengan kemudian orang itu membeli Mie Judes, itu kadang-kadang akhirnya itu mereka bukan karena fisiknya, misalnya bukan karena ingin memenuhi kenyang atau tidaknya, tapi aku tak membeli di Mie Judes ta. Paling enggak nanti karena dia itu sering sedekah misalnya. Nah, itu kan manfaat secara emosional kan gitu. Nah, karena kita membangunnya dengan cinta, akhirnya orang juga kembali kita juga dengan cinta kan gitu. Bahkan betul, betul. Ini ya, kalau kita bicara Facebook misalnya, Facebook itu apa yang kita bayarkan ke Facebook kan nggak ada. Dia memberikan semuanya ke kita gratis kan gitu. Tapi anehnya mereka menjadi perusahaan yang besar. Bahkan pemiliknya mungkin menjadi salah satu orang terkaya kan gitu. Iya. Nah, ini kalau Arif Yahya bilang itu ini yang namanya paradok marketing. Jadi semakin banyak kita memberi, ya secara otomatis ya tadi kita juga akan semakin banyak diberi kan gitu. Sama juga kenapa kemudian manusia di bumi ini pasti pernah menangis karena ibunya kan itu. Ya karena selama ini ibu itu selalu memberikan apa ya sesuatu yang nggak terkira dan mereka nggak pernah mengharapkan sebuah imbalannya kan gitu. Bahkan nyawa pun diberi bila perlu. Lah itu. Dan secara otomatis akhirnya kita kan juga ya tadi siapa yang manusia di muka bumi ini yang nggak pernah nangis karena ibunya kan gitu. Mungkin karena melihat ibunya hidupnya nggak beruntung atau seperti apa gitu. Nah itu seperti itu. Jadi membangun bisnis dengan cinta itu adalah ya sebenarnya berat sih. Ya karena komponen di cinta itu kan ada yang namanya ketulusan, ada komitmen, terus ada intimasi atau hal yang intim kan gitu. Bahkan di Mie Judes sendiri
ini saya lagi ini ya memperbaiki hubungan saya dengan customer kita karena kemarin ada kesalahan. Jadi cinta ini nggak hanya kita bangun antara kita dengan customer, tapi juga harus kita bangun kita dengan karyawan kita. Karena bisa jadi misalnya secara visi ownernya punya keinginan membangun cinta dengan customer, tapi ternyata yang di bawah antara karyawan kita dengan customer kita nggak ada cinta juga, itu kan juga sama saja dengan bohong. Lah penyebabnya bisa jadi karena kita sebagai owner kurang apa ya, cinta kita kepada karyawan kita kurang, sehingga mereka juga nggak bisa menyampaikan cinta kita kepada customer kita. Dan Berarti nggak hanya soal urusan benefit nih, tapi nggak hanya soal profit, tapi juga ada benefitnya. iya benar. Jadi ya itu tadi, untuk secara emosional kita biar ada ikatan ke customer, ada ikatan juga dengan karyawan kita. Seperti itu. Mic-nya kurang keras kayaknya, Jak. Oh, kurang keras ya. Nah, ini baru kedengar lebih jelas lagi. Oke, yang kedua ini kan ini tadi kan yang kedua. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, yang mana ini? Aku sih juga lupa. Yang kembali ke Pertama mana tadi kan bagaimana caranya kita bisa mengetahui market atau objek. Terus yang kedua menentukan positioning, menentukan hierarki. Yang pertama kan spesifik target market kita ya, kita harus tahu spesifiknya. Misalnya pembeli kita itu kriterianya seperti apa, misalnya dari umur, dari gendernya, bahkan kita harus tahu kira-kira biasanya makan di rumah makan kita itu saat pulang Jam sekolah berapa? atau sebelum sekolah jam berapa. Lah, karena itu nanti juga hubungannya sama dengan menentukan tempat usaha kan gitu. Terus yang kedua kan kita melakukan double scoring, yaitu bagaimana kita membandingkan antara skornya kompetitor dengan kita yang disesuaikan dengan keinginan dari target market kan gitu. Nah, yang ketiga, nah setelah itu kan kita pasti menemukan diferensiasinya kan gitu. Kayak mie judes tadi, ternyata diferensiasinya mie judes itu di ukurannya yang pas kan gitu. Mulai dari kecapnya, mulai dari kematangan minyak. Nah, itu yang namanya diferensiasi. Nah, dari diferensiasi itu kemudian bisa kita jadikan tagline. Makanya kalau tagline-nya mie judes nanti berubah menjadi semuanya pas. Semuanya pas. Rasanya pas. Ya. Kematangannya pas, gurihnya pas, harganya pas, gitu. Pas di kantong, pas dengan gerombolan, pas dengan pasangan. Nah, cocok itu positioning kita akhirnya ketemu di situ. Ya. Itu berdasarkan hasil riset dari panjenengan tadi, bahwa kecapnya pas, matangnya pas itu ya. Hasil dari riset kita tanya ke customer kita. Jadi kemarin kita itu ada sekitar 70 sekian responden lah yang kita mintai untuk menentukan hierarki. Kira-kira menurut mereka mie yang enak itu seperti apa. Makanya kalau dalam hubungan itu kan komunikasi sangat penting ya. Nah, karena itu untuk dapat mengetahui bagaimana kita bisa tahu tentang kondisi keinginan objek gitu. Sehingga kita nanti bisa menentukan apa yang harus kita berikan. Nah, makanya ada istilah sering ketemu akhirnya
itu apa bahasa Jawanya biasanya? Jalaran saka Ah, Niting Witing Cik. Tresno jalaran saka Saka kulino. kulino. Lah, bisa jadi yang dimaksud di situ kulino itu juga karena kulino akhirnya tahu kira-kira Mm-mm. keinginannya apa. Terus ya itu tadi hierarki keinginannya dia ini akhirnya tahu dia keinginannya Iya, iya. seperti apa. Dan memang kalau kalau di apa bukunya J. Lieberman itu kalau kita ingin dicintai ya memang salah satunya dengan kita sering nampak ke dia kan gitu. Mm. Oke, terus selanjutnya aja. Setelah itu, eh setelah apa? Menentukan positioning mm-mm. apa tadi? Ya Tagline, setelah tagline. setelah setelah menentukan positioning dan kemudian kita tahu tagline-nya, ya tugas kita adalah mengkomunikasikan ke target market kita tadi Hmm. atau Dengan cara menunjukkan ke dia. promosi, gitu ya. Iya, kalau kalau ke objek yang ingin apa kita cintai ya berarti menunjukkan dengan tindakan. Misalnya keinginan dia adalah eh, wirausaha misalnya. Pria idamannya adalah wirausaha. Yang kedua adalah soleh. Ya berarti kita harus bisa menunjukkan itu. Jadi misalnya ketika pas jalan bareng mulai Wayonandan sembahyang, menggo salat wayan dulu. azan ya, sholat dulu kan, kan gitu. Dan yang Menunjukkan kesolehan. menunjukkan kesolehan, tapi dengan catatan bahwasanya itu adalah hal yang apa ya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bukan kita kemudian ngecap kan gitu. Mm. Karena itu bisa jadi nanti kita menjadi blunder kan gitu. Contoh misalnya Mi Judes ini punya tagline tadi atau punya positioning tadi semuanya pas. Tapi ternyata pas waktu ada orang ke sana ternyata nggak sesuai dengan janji yang kita utarakan tadi, semuanya pas tadi. Nah, itu kan malah justru menjadi blunder kan gitu. Akhirnya jadi tato. Nah, itu. Nah, Iya, iya, iya. makanya nah, makanya harus sesuai juga, bukan bukan mengada-ngada kan gitu. Mm-mm. Eh, bilang menjadi wirausaha tapi ternyata misalnya usahanya temannya diklaim Mm. kan kan juga ini kan misalnya ketahuan kan malah malah ini Iya. menjadi Disuruh blunder kan gitu. jualan, disuruh jualan, males, malu. Nah, ternyata nggak bisa Nah, ini jualan kan kan gitu. ternyata nggak bisa jualan. Oke, berarti setelah mengkomunikasikan dengan cara promosi, pakai strategi promosi, dengan komunikasi dan seterusnya, Mm-mm. lalu untuk merawat agar itu terus bisa sehat. Perasaan itu kan kadang mengalami naik turun naik turun. Mm-mm. Contoh dalam kondisi pandemi hari ini, banyak sekali Mm-mm. para pengusaha itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya bermasalah. Mm-mm. Sehingga untuk mengatasi hal itu, agar bisnis tetap eksis, tetap bisa Mm-mm. bertahan, agar rasa cinta ini tetap bisa terus berkembang. Nah, kira-kira strateginya bagaimana? Lah, makanya tadi saya bilang eh, bahas masalah cinta ini juga berat itu karena tadi komponen cinta itu ada tiga tadi ya. Ada Mm-mm. ketulusan, ada komitmen, terus Oh, komitmennya ada ini ya. di komitmen ini tadi. Jadi setelah kita tadi menggali tadi, terus kemudian mengkomunikasikan, yang selanjutnya yaitu tadi kita berkomitmen bahwasanya apa yang sudah kita janjikan ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita omongkan gitu. Mm-mm. Ya memang membangun bisnis dengan cinta ya memang nggak mudah karena ya itu tadi ada komitmen, ada ketulusan, ada eh, hubungan yang intim. Soalnya kadang-kadang kita yang sudah apa ya berupaya tulus, kadang-kadang orang mungkin menanggapinya lain kan gitu.
Dikira guyonan gitu ya. Nah, Terus kalau ada kasus seperti ini ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin mm, agar mulai dari riset, mulai dari semuanya lah kita lakukan. Tinggal komitmen ini. mm, Nah, ternyata objek yang kita tuju itu eh, sudah berpaling misalnya. Banyak kan gitu. Kita sudah membangun cinta, membangun bisnis, ternyata setelah itu di tengah-tengah putus di jalan. Karena memang objeknya yang bermasalah. mm, Kalau kita yang bermasalah, oke, fine. Kita putus misalkan ya. Karena kesalahan saya. Tapi kalau memang objeknya, kita yang sudah berjuang, membangun, tinggal berkomitmen, setelah itu ternyata dia objeknya yang bermasalah. Kan kebanyakan gitu. mm. Ini tidak hanya untuk laki-laki, tidak hanya untuk perempuan, tapi relatif. Tapi yang sekarang lagi berjuang, dalam keadaan lagi berjuang, ternyata di tengah-tengah jalan, jedes, gara-gara komitmen, yang objeknya itu berpaling dan seterusnya. Itu kasus-kasus seperti itu kan banyak hari ini. Nah, Oke. itu bagaimana kondisinya ini? Nah, Kira-kira kalau gitu. yang kasus seperti ini mungkin antara bisnis dan cinta mungkin agak berbeda ya. Agak berbeda Eh, nggih. ya, dalam artian gini, kalau misalnya objeknya kita itu berpaling dalam bisnis misalnya, ini nggak boleh kemudian kita langsung, wah berarti saya sudah nggak cocok dengan dia kan, Mm-mm. kan gitu. Atau bisa jadi ini juga sama sih. Kalau misalnya kita meriset bahwasanya eh, produkku ini memang nggak sesuai dengan target market kita, berarti ya saya harus menargetkan ulang ke target market kita yang lain, kan gitu. Iya, 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 iya. Berarti Karena dalam target kita nggak hanya dia kan gitu nggih. nggak bisa jadi gini, misalnya produk kita itu eh, contoh hamil lah, Mm-mm. tapi ternyata setelah saya paksakan misalnya target market kita itu di umur 18 sampai 25, kok nggak cocok, nggak match karena mungkin harganya kita terlalu tinggi. Nah, bisa jadi nanti kita rubah target marketnya. Mesti kita menyasar ke yang berbeda gitu loh. Mm. Bisa ditangkap ya, misalnya gini aja lah. Contoh misalnya kangkung misalnya. Kalau kangkung itu kita menargetnya itu orang menengah ke atas dengan harga 1.000, itu bisa jadi malah nggak laku. Iya. Karena bagi ya orang kan psikologinya kan seperti ini kan, Mm-mm. rego nggowo rupo kan gitu. Mm-mm. Nah, bagi orang yang ekonominya menengah atas, kalau menggunakan analogi itu, harga 1.000 itu kan berarti kan nggak berkualitas. Iya. Nah, akhirnya dia kan nggak jadi membeli, bisa jadi kan gitu. Nah, ketika kangkung itu tadi dihargai 5.000, kemasannya dirubah, nah bisa jadi malah lebih laku. Padahal sama-sama dari petani yang sama misalkan. Iya, Itu dengan kemasan, dengan tagline itu bisa merubah harga kan. iya. Ya enggak, maksudnya malah dengan harga yang kita rubah itu justru akan bisa diterima oleh market kita yang menengah bawah tadi, menengah atas tadi kan gitu. Nah, kalau di cinta, kalau memang target market kita itu atau objek yang kita cinta itu Berpaling. sudah berpaling, ya
Kalau kita sudah memang secara apa kita evaluasi memang dia memang nggak ini ya, ya cari yang lain kan gitu. Karena kita sudah berusaha, kita sudah memperjuangkannya ya. Kalau dihianati, kalau dia berpaling ya gimana lagi? Kalau Kita berpalingnya harus itu menyesuaikan gitu. kalau berpalingnya itu kita dihianati ya ditinggalkan, tapi berpalingnya itu yang perlu dicari. Karena apa kan gitu? Iya, Jangan-jangan iya, iya. karena nggak direstui orang tuanya kan gitu. Nah kan masih bisa dicari lagi. Kira-kira kenapa kemudian kok nggak direstui kan gitu? Jangan-jangan nanti karena kita nggak direstui karena misalnya orang tuanya beranggapan kita belum mapan misalnya. Ya berarti kan kita harus bisa menjawab permasalahan itu kan gitu. Seandainya berpaling karena laki-laki lain pun, itu kan berarti kita kalah bersaing gitu. Nah, kalau kita benar-benar menggunakan apa ilmu positioning tadi dan riset kita itu benar, insya Allah ya nggak berpaling karena Nggak kita akan sudah berpaling. tahu, iya, tahu hierarkinya kan gitu, tahu keinginannya kan gitu. Jadi tadi karena manusia kan perasaannya mengalami naik turun. Nah, kalau apa ya? Kalau seandainya perasaan itu lagi dalam keadaan turun sehingga berpaling, berarti atau memang sudah tidak layak atau bagaimana? Kalau saya sendiri ya harus dicari penyebabnya sih. Selama kita Dicari belum dulu tahu, penyebabnya. iya, dicari dulu penyebabnya. Apa yang apa menyebabkan itu kan gitu. Ya kalau saya mau bercerita pengalaman pribadi ya dulu pas waktu ini sama istri saya ya memang juga berat kan gitu. Tapi kalau kemudian kita misalnya mengalah dengan keadaan ya selesai seketika itu. Iya, Tapi iya, iya. saya memilih untuk memperjuangkannya kan Memperjuangkan. gitu. Iya. Masuk. Dan nanti bisa terukur bedanya orang serius dan tidak nggih. Iya benar. Dan itu sekaligus mungkin menjawab apa ya kalau misal dia meragukan kan gitu. Atau mungkin orang tuanya meragukan kan gitu. Meragukan kita maksudnya. Dengan kita ngotot, Iya, iya. dengan kemudian kita membuktikan, nah akhirnya kan orang kan ya tahu bahwasanya kita memang benar maksudnya. Oke, setelah itu lalu Setelah apa ya? komitmen tadi. Komitmen. Setelah komitmen istiqomah. Jadi Istiqomah. terus menerus itu yang juga susah menjaga itu. Di menjaga pelayanan kita kepada customer itu secara istiqomah itu yang sulit. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, untuk saat ini pun Mijudus juga lagi berjuang untuk mendapatkan apa ya kepercayaan customer karena kemarin itu kan saya di Lamongan beberapa hari ya, hampir 1 bulan lah karena nunggu ibu yang sakit itu. Jadi kemarin ada ya kesalahan dari pihak supplier sehingga kemudian ini membuat produk kita agak ini apa berubah sehingga mungkin kalau kita selama ini mengambil positioning semuanya pas itu akhirnya nggak pas. Nah ini kan akhirnya membuat customer kecewa kan gitu. Jadi Lokasi Mijudusnya di mana jenengan? Tuban daerah mana? di Jalan Pahlawan dekat, kalau dulu sih dekatnya Magistra, sekarang Magistranya yang sudah pindah sekarang. Daerah Jalan Pahlawan ya. Jalan Pahlawan. Oke, kapan-kapan kita ke sana.
Oke. Nanti kita hasil dari diskusi ini akan kita share di YouTube, di Google Podcast, di Spotify, di iPhone Podcast, di Radio Public, dan ada banyak yang lainnya. Maka dari itu, teman-teman, kalau hari ini karena kan gini kita, kalau teman-teman nyimak di IG itu kendalanya di kuota. Kendalanya di internet kadang nyendat-nyendat dan seterusnya. Kemarin kita setelah riset gitu. Nah, sehingga alternatifnya adalah diupload ulang di beberapa media yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat hasil diskusi kita hari ini. Amin, amin. Mungkin itu, Cak. Barangkali kasih closing statement dulu. Buat teman-teman mungkin yang ingin yang belum punya bisnis dan ingin berbisnis, ini mungkin juga sudah pernah saya sampaikan di di akun YouTube-nya teman, karena kemarin diminta untuk ngisi di sana. Jadi lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Jadi saya bercerita karena saking pengennya punya bisnis itu dulu pernah hanya membuat logo saja, karena saya bisanya membuat logo. Jadi logo itu dulu saya tempelkan di backdropnya acara Flash Ipenu kalau nggak salah, pas waktu kepemimpinnya Mas Jawahir itu. Padahal waktu itu bisnisnya belum ada, tapi waktu itu yang saya bisa itu ya itu yang saya lakukan. Gitu. Terus saya juga dulu itu karena yang saya bisa itu nawar kontrakan yang dikontrakkan, yang ditulis di kontrakkan itu. Karena itu juga nggak berbayar, tanya saja itu kan nggak bayar. Jadi kalau ada kontrakan yang ada ruko yang ditulis di kontrakkan itu mesti saya telepon, saya hubungi, saya tawar. Kadang-kadang ya sampai ketemu orangnya. Padahal waktu itu ya nggak punya uang, tapi bagi saya itu adalah yang pertama mungkin saya akan punya kepercayaan diri, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan punya skill negosiasi, itu yang kedua. Dan yang paling penting saya ungkapkan lagi bahwasanya seperti apa yang dikatakan oleh hukum Newton 1 itu, bahwasanya benda yang bergerak itu akan cenderung terus bergerak, dan benda yang tidak bergerak ya tidak akan bergerak kan, gitu. Sehingga kalau kita itu terus bergerak atas apa yang kita cita-citakan, insya Allah kita akan dibawa ke sana. Tapi kalau kita nggak pernah bertindak atau melangkah sedikit pun, ya kita tetap akan seperti sekarang kan, gitu. Mungkin itu sih closing statement dari saya. Oh ya, dan jangan lupa dalam membangun bisnis harus dengan cinta, karena kalau kita mencintai, ya kita pasti akan dicintai kan, seperti itu. Itu Mas. Oke, Cak Mahfud, terima kasih banyak sudah mau bersedia seru-seruan bersama dengan kami di Tegur Sapa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk saya pribadi, karena hari ini juga saya membangun bisnis, jadi menjadi motivasi tersendiri buat saya. Sekali lagi terima kasih sudah mau nge-share pengetahuannya, ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan bisnisnya jenengan lancar, semakin besar, bisa menyeluruh seluruh Indonesia, dimanfaatkan banyak orang dan berkah. Amin. Mungkin itu dulu. Cak Mahfud, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan teman-teman jangan lupa nanti saksikan di YouTube, Google Podcast, Spotify dan sebagainya. Tulis saja Tegur Sapa, insya Allah akan muncul. Terima kasih Cak Mahfud. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, Cak.